Yang kedua, setelah tadi dibahas terkait perbedaan BNPB dan BPBD secara kewenangan dan skup wilayahnya masing-masing, ada yang nasional, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas terkait rangkaian kegiatan penanggulangan bencana. Nah, di sini rangkaian kegiatan penanggulangan bencana apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Nah, ini. Jadi, rangkaian kegiatan penanggulangan bencana itu pada dasarnya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada pra bencana atau sebelum bencana ya. Yang kedua itu adalah pada saat terjadi bencana. Dan yang ketiga adalah pasca terjadi bencana. Ya kan? Pada dasarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana ada 3 tahapan. Pertama pra bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana, B-nya itu situasi terdapat potensi bencana. Jadi prabencana itu dibagi 2. Pada saat situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Contohnya gimana? Kita contohkan ke kejadian Galunggung misalnya, Gunung Galunggung di Tasik. Sekarang, ada yang tahu sekarang saat ini kira-kira situasinya terdapat potensi bencana atau situasi tidak terjadi bencana? Galunggung sekarang saat ini. Silakan, ada yang berpendapat. Hmm? Ayo, di unmute, di unmute, di unmute. Nurul, Humairo, silakan berpendapat apa? Hmm? Unmute. Kalau menurut saya mah situasi terdapat potensi bencana, Pak. Karena Eh, karena Gunung Galunggung itu masih aktif, cuman saat ini tuh belum belum sih, belum apa ya, Pak? Masih tidur ibaratnya kayak gitu. Tapi memiliki potensi bencana, Pak. Gitu. oke, boleh lah Nurul ya, terima kasih. Saya izin mengkoreksi, kalau misalnya Galunggung sekarang seperti ini situasinya, itu berarti dia sedang situasi tidak terjadi bencana. Karena apa? Karena statusnya dia rendah gitu atau hijau lah kalau zona siaga tuh. Dia bisa naik ke situasi B, misalnya situasi terdapat potensi bencana, ketika aktivitas magmatiknya naik ke level siaga misalnya. Kan ada siaga 3, siaga 2, siaga 1 kan. Nah, kalau sudah masuk ke level itu, dia fasenya masuk ke situasi terdapat potensi bencana. Gitu. Paham? Nurul yang lain? Kalau sekarang oke, gunungnya aktif, tapi levelnya kan yang paling rendah kalau sekarang. Ya kan? Tapi nanti ketika levelnya udah naik ke siaga, misalnya siaga 1, siaga 2, siaga 3, nah itu dia udah masuk ke fase situasi terdapat potensi bencana berarti. Tapi dua-duanya ya masuknya ke kondisi pra bencana. Bisa membedakan seperti itu. Jadi kalau situasi terdapat potensi bencana mah, ciri-cirinya dia udah nampak gitu. Udah ada. Contoh yang lain, misalnya di lereng yang berpotensi longsor. Ketika lereng tersebut masih ditumbuhi banyak pepohonan yang sangat rindang misalnya. Walaupun dia miring, potensinya kan ada. Tapi dia masih masuk ke situasi tidak terjadi bencana. Apabila misalnya si lereng tersebut sudah digunduli, sudah ditebang, ya kan, dan dipakai penggunaan lahan yang lain selain hutan, nah itu dia baru masuk situasi yang B atau situasi terdapat potensi bencana. Jadi sudah selangkah lebih dekat lah ke bencananya. Paham maksud saya? Bisa membedakan?
Potensinya udah ada, tapi yang lebih dekat ke bencana berarti itu udah situasi yang B, bukan A lagi gitu. Oke, itu pra bencana. Kemudian yang kedua, saat tanggap darurat atau yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Nah, biasanya kalau level ini itu kejadian bencananya sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Gempa bumi berarti setelah gempa bumi sampai beberapa waktu setelahnya. Itu masuknya saat tanggap darurat gitu. Dalam fase ini biasanya proses yang dilakukan adalah evakuasi emergensi atau tanggap darurat gitu. Misalnya evakuasi korban jiwa, harta benda, penyelamatan orang ya kan, terus penanganan medis, segala macam. Nah, itu masuknya dia di saat tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana. Gitu. Oke. Itu fase yang kedua. Kalau yang ini tidak ada perdebatan, saya yakin ya, karena kalian bisa membedakan ketika sebelum, saat, dan sesudah bencana. Kemudian fase yang ketiga, yaitu fase pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana. Jadi misalnya tsunami-nya udah beres, ya kan, evakuasinya udah beres, kemudian secara evakuasi, penyelamatan, segala macamnya sudah beres, kesehatannya sudah beres, maka ada yang disebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itu dia masuknya ke fase pasca bencana. Gitu. Nanti secara mendetail apa itu rehabilitasi, apa itu rekonstruksi, akan saya jelaskan di slide-slide yang berikutnya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu terkait ketiga fase dalam penanggulangan bencana ini? Silakan. Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Saya lanjutkan ya. Oke. Kemudian saya akan bahas dari fase yang pertama yaitu prabencana atau situasi tidak terjadi bencana. Nah, di sini langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu adalah dengan pencegahan dan mitigasi. Nah, nanti terkait hal-hal itu akan saya jelaskan lebih rincinya selanjutnya. Oke. Nah, pada saat prabencana, situasi tidak terjadi bencana, maka pencegahan dan mitigasi yang harus dilakukan. Nah, pada tahapan prabencana dilakukan proses penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan. Misal, saya contohkan lagi ke Galunggung. Ketika Galunggung memang berpotensi bencana, otomatis pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kota dan kabupaten ya, kabupaten dan kota Tasik, itu dia harus menyusun rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan di situ. Kenapa? Karena rencana penanggulangan bencana ini nantinya akan menjadi panduan dalam hal pergerakan ketika situasi tanggap darurat bencana. Misal, daerah pengungsian harus di mana, misalnya kan. Terus sampai radius berapa kilometer masyarakat yang harus diungsikan. Terus misalnya cadangan airnya ketika di pengungsian itu dari mana dapatnya. Terus bantuan misalnya sandang pangannya itu kita harus dapatnya dari mana. Nah, itu terkait hal-hal seperti itu harus dipikirkan terlebih dahulu pada tahap ini atau pada tahap prabencana yang disebutnya disaster management plan. Oke. Kemudian mitigasi bencana itu terdiri dari dua macam, ya kan? Yang pertama mah disebutnya itu adalah mitigasi bencana struktural atau upaya meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan sarana fisik dengan pendekatan teknologi, ya. Ini yang struktural.
disebutnya? Contohnya ini contoh mitigasi bencana secara struktural. Pernah melihat gambar ini kira-kira di mana? Jepang, Pak. Batam, Pak. Di Jepang, di Batam, ada yang Jakarta. Batam, ada yang Jepang. Oke. Ya, yang jelas ini di garis pantai ya, di Jepang, betul, di Jepang ya. Tapi saya kurang tahu di Batam apakah sudah ada seperti ini atau belum. Jadi di Jepang, saya contohnya ini di Jepang, eh, yang daerah yang rawan tsunami itu dia pemerintahnya itu membangun tanggul. Tanggulnya seperti ini. Dan tanggul ini kalau tidak salah dia bisa naik turun. Jadi ketika tidak ada tsunami dia rata dengan jalan gitu di bawah. Dan pemandangan masyarakat langsung ke laut. Jadi tidak merubah estetika lah istilahnya gitu ya. Karena kan kalau di benteng seperti ini kan keindahan dia akan berkurang sebetulnya kalau secara paten. Tapi kalau di Jepang yang saya tahu dia bisa naik turun. Ketika ada potensi tsunami, dia bentengnya bisa naik sendirinya, otomatis ya. Jadi berdiri seperti ini. Tapi ketika tidak ada tsunami dia turun lagi. Gitu. Ini disebutnya mitigasi bencana struktural atau dengan teknologi, dengan cara rekayasa bangunan misalnya. Gitu. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau di Indonesia mungkin salah satunya membuat bunker seperti yang di Gunung Merapi di Jogja ya. Tahu? Pernah dengar atau pernah bermain ke sana? Itu ada bunker untuk penyelamatan. Jadi jika orang yang terjebak tidak bisa lari jauh, itu dia bisa masuk ke bunker. Yang terjadi di Jogja waktu itu, orang yang masuk bunker itu tetap mati gitu, tetap meninggal. Kenapa? Karena mungkin kepanggang di dalam. Ternyata bunker tersebut tidak bisa menahan panas. Walaupun si magmatiknya gak masuk gitu kan, walaupun modus gembelnya gak masuk, tapi panasnya tetap masuk gitu. Alhasil orang-orang yang masuk ke bunker itu meninggal juga. Itu yang kejadian di Jogja. Berarti memang secara teknologi kurang begitu efektif dalam hal menyelamatkan manusia. Mungkin nanti ke depannya ada teknologi lain yang bisa menghambat panas masuk ke bunker tersebut. Jadi jadinya kayak kalian masuk ke open aja. Di luar api membara gitu kan, kalian masuk ke open, walaupun kalian tidak kena apinya langsung, tapi panasnya tetap masuk gitu. Itu yang terjadi di Jogja. Makanya sangat berbahaya sebetulnya. Oke, kemudian ini contoh kedua. Ada yang tahu di mana ini? Halo? Ada yang tahu ini bangunan apa dan di mana? Apakah di Indonesia? Atau di luar Indonesia? Ayo, Nur Fadilah atau yang lain? Yang mau tebak-tebakan seperti tadi Batam katanya. Boleh. Ini di mana kira-kira? Oke, tidak ada yang menjawab. Ini lokasinya di Amsterdam, Belanda ya. Jadi kota Amsterdam itu salah satu kota yang letaknya atau lokasinya itu dia minus dari ketinggian muka air laut. Jadi lokasi kotanya itu dia di bawah permukaan air laut secara ketinggian. Makanya pemerintah Belanda sana itu mendirikan tanggul-tanggul untuk menahan air laut masuk. Jadi jika dilihat di sini, eh, air laut itu posisinya di atas, sedangkan si daratan kota Amsterdamnya itu di bawah. Makanya banyak muara-muara sungai itu dia tidak mengalir ke laut secara alami gitu. Jadi si muara-muara sungai itu terdapat pompa air yang menaikkan airnya itu ke laut gitu. Jadi si air muaranya tidak mengalir alami, tapi ditaikkan oleh pompa air untuk mencapai laut. Gitu ya. Dan ini salah satu bentuk mitigasi bencana secara struktural. Dalam hal ini mungkin bencana banjirop atau mungkin tsunami gitu kan.
atau bencana-bencana hidrologi yang lain. Gitu. Ada yang tanyakan dulu terkait mitigasi bencana struktural? Atau mungkin di Jepang ada teknologi gedung yang tahan gempa sampai skala 8 kalau tidak salah. Jadi ketika gempanya masih di bawah 8, kalian masih aman berada di gedung tersebut. Hanya bergoyang saja gitu, tapi runtuh tidak. Nah itu di kita belum ada yang bisa seperti itu ya. Karena mungkin secara biaya itu juga cukup tinggi. Nah yang kedua, ada mitigasi bencana non-struktural. Nah kalau yang non-struktural, itu dia bentuknya adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui pembuatan kebijakan atau peraturan atau perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk meminimalisir terkait dampak bencananya. Gitu. Beda dengan yang struktural, kalau yang struktural mah itu dia udah jelas, bentuknya ada gitu ya, baik itu bangunan, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Kalau yang non struktural itu dia bentuknya adalah kebijakan atau peraturan atau undang-undang gitu ya. Ada yang tahu contohnya seperti apa kalau yang nomor 2? Silakan. Misal Pak kayak nggak boleh membangun di bantaran sungai gitu Pak. Ya, misalnya tidak boleh membangun apapun di bantaran sungai. Betul, itu ada undang-undangannya. Disebutnya adalah sempadan ya, bukan bantaran tapi sempadan sungai. Ada, itu sangat detail aturannya, betul Ivan. Jadi kalau kedalaman sungainya berapa meter, berarti sepadan sungainya itu berapa meter. Gitu. Ada kita kan banyak yang melanggar itu. Alhasil ya bencana tetap bencana gitu jadinya. Oke, ada lagi? Yang lain contohnya? Pembangunan rumah dari bibir pantai, Pak. Pembangunan rumah di bibir pantai. Soki, seperti itu? Ya, Pak. Ada aturannya itu kan 100 meter, Pak, dari bibir pantai. Betul. Nah, itu pun sama halnya dengan sempadan sungai tadi. Tergantung dari ya kan letak lautnya itu apakah samudra misalnya atau laut biasa, laut pertengahan atau seperti apa. Skalanya nanti berbeda-beda juga. Sama halnya seperti sungai. Betul, Sauki. Ada lagi yang lain? Oke, contoh lainnya misal peraturan Gubernur Jawa Barat terkait penggunaan lahan di Bandung Utara. Ini pun ada aturannya. Karena apa? Karena kan Bandung Utara sekarang banyak digunakan oleh pemukiman, misalnya oleh villa, oleh tempat wisata. Padahal secara peraturan, kalau saya tidak salah baca, di atas 800 mdpl atau meter di atas permukaan laut, itu sudah tidak boleh berdiri bangunan lagi. Harus dijadikan daerah resapan air. Kenapa? Karena ketika resapan airnya terganggu, dan di situ banyak bangunan segala macam, otomatis nanti dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah berlimpahnya debit air hujan yang masuk ke Kota Bandung. Itu salah satu tujuan dibentuknya peraturan daerah terkait Bandung Utara. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu pun banyak atau peraturan seperti itu banyak di daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu, tergantung tipikal daerahnya masing-masing. Saya kurang tahu yang di Galunggung kira-kira ada gak peraturannya. Misalnya tidak boleh mendirikan pemukiman di radius berapa kilometer dari puncak. Nah, saya belum mendengar ya kalau untuk Galunggung. Tapi mungkin ke depannya akan dibuat hal-hal seperti itu. Gitu ya. Misalnya ini tentang peta evakuasi tsunami Desa Tambak, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini disusunnya oleh BPBD Kabupaten Blitar. Nah, ini pun sebetulnya menjadi zonasi-zonasi yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait keamanan di wilayah tersebut. Ya, kita bunuh diri saja misalnya ketika mendirikan bangunan atau tempat tinggal di daerah yang berwarna merah.
Karena itu menjadi zona yang paling berbahaya ketika bencana tsunami. Seperti itu. Jadi aturan-aturan ini nantinya dijadikan panduan oleh masyarakat dalam hal pengurangan resiko dampak bencana. Gitu ya. Ini fase prabencana. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi yang selanjutnya adalah prabencana yang kedua, yaitu pada saat situasi terdapat potensi bencana. Nah, kalau di fase ini, itu yang diagendakannya itu bukan perencanaan dan mitigasi lagi. Tapi kalau di sini itu bentuknya adalah kesiapsiagaan. Gitu. Bedanya dengan prabencana yang tadi, kalau yang di sini kegiatannya adalah kesiapsiagaan. Nah, pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau single hazard. Maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontingensi atau contingency plan. Nah, kemudian kesiapsiagaan itu apa? Mungkin kan ini istilah yang sering kita dengar ya, kesiapsiagaan. Tapi kita nggak tahu parameter kesiapsiagaan itu apa aja. Nanti mungkin ada rekan-rekan di sini yang terkait untuk tugas akhirnya atau skripsinya menggarap kesiapsiagaan. Nah, di sini parameter yang harus kalian ukurnya apa aja akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengetahuan dan sikap. Jadi tingkat kesiapsiagaan itu yang pertama diukur dari pengetahuan dan sikap. Misal, ketika kalian bertempat tinggal di lereng Galunggung, gunung api ya, atau gunung api, kira-kira pengetahuan kalian tentang gunung api itu seperti apa? Gitu. Apakah laharnya akan mengenai rumah kalian, ataukah laharnya akan mengarah kemana? Kemudian ketika terjadi bencana kalian harus ngapain gitu kan? Itu terkait pengetahuan dan sikap. Dan itu bisa diukur dalam hal kuesioner gitu kan, ataupun wawancara dan segala macam. Itu parameter yang pertama. Semakin tinggi pengetahuan, berarti dia semakin bagus kesiapsiagaannya dalam hal pengetahuan dan sikap. Gitu. Yang kedua ada perencanaan kedaruratan, ya kan? Nah kalau perencanaan kedaruratan, misalnya seperti ini, di sekolah ya, yang paling kerasa itu biasanya di daerah-daerah atau tempat-tempat yang mengumpulkan massa yang banyak ketika waktu yang sama. Misalnya daerah perkantoran, ataupun daerah kampus, ataupun di persekolahan. Kebayang ketika ada bencana mereka sedang berkumpul di satu tempat yang sama gitu. Maka di situ harus disusun perencanaan kedaruratan. Kalau kita lihat contoh gambar ini, anak-anak SD kira-kira sedang belajar apa? Mitigasi gempa bukan Pak? Yo, bertanya lagi ke saya ya, yang yakin dong. Iya kayaknya sepertinya itu. Betul ya, itu dia sedang belajar cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Jadi anak SD diajarkan tasnya itu dilindungi di atas kepala. Kenapa? Itu bertujuan untuk melindungi kepala mereka dari benda-benda yang berjatuhan misalnya. Itu perencanaan kedaruratan masuknya. Atau misalnya masuk ke dalam kolong meja sampai getarannya agak mendingan. Ketika getarannya sudah mendingan, baru boleh keluar kelas misalnya. Itu pun masuk ke perencanaan kedaruratan. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mobilisasi sumber daya. Nah, kalau mobilisasi sumber daya ini terkait dengan arus evakuasi intinya. Jika kita lihat, ini salah satu jalur evakuasi bencana SMP Negeri 2 Bangsri, Jepara. Nah, dia sudah menjadi sekolah siaga bencana. Di sini bisa kita lihat
tanda panahnya coba. Tanda panah ini itu dia menunjukkan arus evakuasinya itu harus lari kemana ketika terjadi bencana di sana. Gitu. Kebayangnya itu gini, ketika misalnya di sebuah sekolah lah contohnya, tidak ada jalur evakuasinya, kalian ada gempa dan semuanya bebarengan keluar kelas secara bersamaan, tidak tahu harus lari kemana gitu kan, otomatis dia akan saling bertabrakan di lorong sekolah gitu. Panik yang ada. Dan ketika mereka panik, saling bertabrakan di lorong sekolah, di jalan-jalan ganggang sekolah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi justru resiko korban jiwanya akan semakin bertambah atau berlipat ganda gitu maksudnya. Makanya disitulah disusun mobilisasi sumber daya dalam bentuk jalur evakuasi bencana. Biar si arus massa orangnya itu teratur gitu. Kalian lihat kan video-video ya ketika bencana tsunami di Aceh, betapa seliwerannya orang-orang di jalan pada waktu tsunami datang gitu kan. Berarti memang di sana mobilisasi sumber dayanya belum tersusun secara bagus gitu. Kalau mobilisasi sumber dayanya sudah teredukasi dengan baik, itu sudah tidak ada lagi yang namanya pertabrakan di jalan, saling ya apa istilahnya melawan arus dan segala macam itu pasti sudah tidak ada. Karena setiap orang, setiap bagian tempat itu dia udah tahu harus lari kemana gitu. Paham maksud saya? Yang dimaksud mobilisasi sumber daya? Halo? Contohnya gini lah, kalian kan anak Unsil misalnya. Ada anak FKIP, ada anak teknik. Ketika bencana gempa datang, misalnya disepakati nih Unsil itu menyepakati titik kumpulnya adalah di lapangan utama depan rektorat. Ya otomatis kan anak teknik tidak mungkin lari ke lapangan parkir FKIP, depan gedung FKIP, tapi dia juga akan lari langsung ke lapangan utama yang ada di rektorat, depan rektorat misalnya. Begitupun anak FKIP, dia tidak akan lari ke tempat yang lain, dia pun akan lari ke titik kumpulnya, yaitu di lapangan utama depan rektorat. Tidak akan bertabrakan dengan orang-orang EPTK misalnya, EPTK dengan anak-anak teknik. Dan tidak akan bertabrakan juga dengan anak-anak FIK misalnya, karena mereka pun udah tahu harus lari kemana pada waktu itu. Gitu. Jadi itu kenapa pentingnya yang disebut mobilisasi sumber daya. Apalagi ketika di masyarakat yang notabene heterogen dan ya kita tidak bisa memastikan pengetahuan bencananya udah punya apa enggak gitu. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ada yang disebut sistem peringatan. Nah, kalau sistem peringatan itu dia bisa disebut juga dengan early warning system atau EWS ya. Dan bentuknya bisa berupa alarm dan segala macam. Misalnya lonceng, kalau yang secara konvensionalnya ya, atau kentongan, itu pun bisa diaplikasikan menjadi sistem peringatan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini bentuk salah satu sistem peringatan tsunami yang dikembangkan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Nah, kelemahannya kalau yang di Indonesia alat-alat seperti ininya itu dia dicuri gitu sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi ya boro-boro berbunyi alarmnya ketika bencana datang, yang ada ya tidak ada peringatan apa-apa dan resiko korban jiwanya pun banyak gitu. Dicuri ya, di Indonesia tuh mirisnya yang seperti ini dicuri. Seperti yang ada di Pangandaran, ada beberapa titik alat seperti ini tuh dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di kilo mungkin ya, atau diapain lah saya tidak tahu. Yang jelas harganya cukup lumayan gitu. Jadi alat ini akan mendeteksi ketika ada elevasi tinggi muka air laut yang berubah secara drastis, ya kan, bisa menyusut dulu ataupun naik secara tiba-tiba itu akan terdeteksi oleh alat ini. Dan alat ini dia akan memancarkan sinyal ke satelit, kemudian dari satelit dia akan masuk ke Tsunami Warning Center. Jadi tempat atau lembaga terkait untuk mengeluarkan
peringatan tsunami. Mungkin ngelinknya bisa ke BMKG gitu kan, ataupun langsung ke BNPB gitu. Itu sistem peringatan. Dan ini sangat penting digunakan di beberapa daerah yang rawan bencana. Dan yang paling sulit sekarang sistem peringatan itu adalah gempa. Gempa itu dia tidak punya sampai sekarang pun sistem peringatannya seperti apa. Kalau tsunami, longsor saya rasa bisa diprediksi. Tapi kalau gempa bumi itu salah satu bencana yang memang masih belum bisa terprediksi secara baik. Kalau tidak salah di Jepang sedang dikembangkan alat untuk mendeteksi bencana gempa bumi. Yang menemukannya itu Profesor Tetuko ya. Profesor Tetuko itu salah satu orang Indonesia malahan yang kuliah dan menjadi dosen di sana. Kalian bisa searching alat pendeteksi tsunami oleh Profesor Tetuko ya. Namanya Profesor Tetuko. Itu sudah sangat canggih dan dianggap menjadi salah satu penemuan terbaik abad ini ya, karena bisa memprediksi gempa. Nah, yang kelima ada kebijakan dan panduan. Nah, kalau parameter yang ini itu bukan tugas masyarakat lagi, tapi adalah tugas dari stakeholder terkait, dalam hal ini ya BNPB dan BPBD, yang mewakili pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Misalnya, salah satunya adalah dengan membuat modul pelatihan dasar penanggulangan bencana. Gitu ya. Ini panduan kan jadi jatuhnya, panduan dalam menghadapi bencana di sebuah tempat. Gitu. Kebijakannya ya seperti yang tadi kita bahas terkait tentang salah satunya adalah penggunaan lahan di sepadan sungai, atau di pantai, atau di lereng pegunungan, itu seperti apa peraturannya, itu dia masuk ke kebijakan dan panduan. Oke, jadi itu ini kita masuk ke fase prabencana yang kedua atau situasi terdapat potensi bencana. Kegiatannya adalah kesiapsiagaan. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan dulu terkait hal ini? Silakan. Belum dilanjutkan? Apakah cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap atau fase yang kedua setelah prabencana ya, yaitu adalah fase tanggap darurat saat terjadi bencana. Nah, ini pada fase ini yang dilakukan adalah rescue dan evakuasi atau penyelamatan ya. Nah, di sini sebelum dilanjutkan mungkin ada yang bingung ya. Ada BPBB, ada BNPB, tadi kalian sudah mengetahui apa bedanya. Dan sekarang kalau di rescue itu biasanya ada yang disebut Basarnas atau Badan SAR Nasional. Nah, kira-kira itu apa gitu dan tugasnya dengan BPBD bedanya apa gitu. Ada yang bisa menjelaskan nggak dulu sebelum saya melanjutkan? Silakan. Kalau kalau izin menjawab Pak, Silakan. kalau tidak salah Basarnas itu suatu badan dari pemerintah yang memiliki tugas untuk mencari dan mengevakuasi korban bencana Pak. Setahu saya seperti itu Pak. Kalau lihat-lihat di TV itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ruli, bedanya dengan PBD misalnya apa? Kalau BPBD itu badan penanggulangannya Pak. Secara tupoksi, apakah sama atau beda? Secara Sedikit berbeda. hampir Mungkin, Pak. mirip-mirip sama gitu. Oke, Aulia gimana? Mau menambahkan? Kalau misalkan pengetahuan saya, kalau tugas BPBD itu seperti perumusan dan penetapan kebijakan dari penanggulangan bencana itu sendiri, dan juga seperti koordinasian pelaksanaan kegiatannya berjalan atau tidak mungkin Pak?
Betul. Itu salah satu tugas dari BPBD. Kalau tugasnya Basarnas? Kalau menyambut evakuasi. Ah, Untuk pencarian dan pertolongan, Pak. yang mana? Yang Basarnas? Basarnas, Basarnas. Pak. Oke. Ada evakuasi para korban, Pak. Evakuasi korban ya. Dan lain sebagainya. Oke, secara garis besar sesuai yang kalian perhatikan juga ya di media cetak atau media massa yang populer, memang seperti itu. Tapi harus kalian tahu, tugas Basarnas itu sebetulnya adalah tidak bersentuhan langsung dengan bencana sebetulnya. Tapi Basarnas itu merupakan salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai syarat adanya transportasi udara. Kedengeran nggak? Jadi Basarnas itu salah satu syarat dari diadakannya transportasi udara di sebuah daerah atau di sebuah negara. Jadi sebetulnya secara tupoksi yang paling utama dari Basarnas itu adalah kecelakaan udara atau pesawat terbang. Boleh kalian cek di aturannya, ada gitu ya. Jadi ketika Basarnas turun terhadap sebuah bencana, itu dia tupoksinya hanya membantu BPBD atau apa sih organisasi terkait saja gitu. Jadi secara tupoksi dia bukan tupoksi utama dalam hal penyelamatan dalam bencana. Tupoksi utama Basarnas itu adalah rescue ketika terjadi kecelakaan udara atau kecelakaan transportasi lah. Itu dia tugas utamanya. Apabila dia turun dalam sebuah bencana, itu berarti dia fungsinya hanya membantu saja organisasi terkait, misalnya BPBD atau BNPB. Gitu. Bisa membedakan ya? Jadi kalau Basarnas itu dia salah satu syarat diadakannya transportasi udara di sebuah negara. Jadi misalnya Indonesia nih mau mengadakan, mau ada transportasi udaranya, misalnya pengen ada penerbangan dari mana ke mana, itu dia syaratnya salah satunya adalah dengan adanya Basarnas di daerah tersebut. Nah itu berarti secara keamanan, aspek udaranya, aspek rescue dan evakuasinya itu terjamin. Gitu. Di semua negara juga seperti itu. Jadi tupoksi terhadap bencananya mah itu dia hanya membantu saja, bukan tugas utamanya. Gitu. Makanya itu agak sedikit berbeda dengan BPBD maupun BNPB. Oke. Nah, di sini pada saat tanggap darurat dilakukan rencana operasi atau operational plan yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Jadi sekarang mah pada saat tanggap darurat mah itu merupakan tahapan real. Kita harus melakukan apa berdasarkan rencana kedaruratan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, ada 3 tahap tanggap darurat. Yang pertama, tanggap darurat di lokasi bencana atau di lokasi titik terjadinya bencana, gitu kan. Yang kedua, tanggap darurat di tingkat kabupaten atau kota. Misalnya tsunami Pangandaran nih. Ketika tsunami Pangandaran dulu kan Pangandaran belum berpisah dengan Ciamis. Masih merupakan bagian dari Ciamis, masih kecamatan Pangandaran. Nah, berarti ada tanggap darurat di Pangandarannya, langsung di lokasinya, ada tanggap darurat di tingkat kabupaten kotanya. Misalnya di Ciamis, misalnya di kota Ciamisnya kita harus berencana ngapain nih? Apakah menyalurkan bantuan, apakah menyalurkan relawan gitu kan? Ataukah menyalurkan ambulans seberapa banyak gitu kan? Atau menyalurkan pangan seberapa banyak, obat-obatan seberapa banyak, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, tanggap darurat di tingkat provinsi. Biasanya kalau lingkupnya lebih tinggi lagi, itu sifatnya hanya berupa bantuan ketika level yang di bawahnya itu tidak mampu untuk mengcover. Gitu. Ketika level-level bawahnya mampu untuk mengcover, ya otomatis tingkat atasnya tidak usah memberi bantuan. Intinya seperti itu. Oke. Ketika bencana kemarin di Pangandaran, tsunami kira-kira itu skalanya lokal atau nasional? Masuknya bencananya. Ada yang mau berpendapat?
Halo? Lokal, Pak. Kenapa lokal? Karena hanya terjadi di Pangandaran saja gitu, Pak. Oke, Nisa ya. Yakin terjadi di Pangandaran saja? Ya, dampak yang paling tingginya betul di Pangandaran, tapi secara keseluruhan itu dia hampir menyapu pesisir selatan Jawa semuanya, sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Ya walaupun ketinggiannya lebih rendah gitu ya. Dan korban jiwanya ada. Di daerah Kebumen korban jiwanya ada. Di daerah Jogja korban jiwanya ada. Berarti itu skalanya sudah nasional, lintas provinsi ya, bukan hanya satu daerah saja. Nah, makanya di situ 3 tahap tanggap daruratnya dia bermain semuanya, bukan hanya yang daerah lokalnya saja. Gitu, Anissa. Oke. Tapi ketika yang daerahnya lokal saja dan dianggap mampu untuk diatasi oleh tingkat lokal, ya otomatis tingkat yang lebih tingginya dia tidak usah memberikan apapun gitu, terkecuali yang di bawahnya minta bantuan ke tingkat level yang lebih tingginya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada kegiatan tanggap darurat. Yang pertama adalah penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda. Nah, ini contoh evakuasinya. Ini ketika terjadi bencana longsor. Tapi ingat, yang paling utama diselamatkan itu bukan harta, tapi nyawa. Oke, kan ada istilah kalau harta itu bisa dicari, tapi kalau nyawa itu cuma satu gitu. Jadi ketika kalian kebetulan ada di lokasi dekat dengan sumber bencana, misalnya setelah terjadi bencana, itu ingat yang pertama harus diselamatkan itu adalah nyawa, bukan harta. Oke, ini penyelamatan dan evakuasi biasanya di sini Basarnas main juga gitu sebagai bantuan pada BPBD ya. Nah, Basarnas berperan sangat banyak di sini karena mereka memang dioperasikan atau dibekali dengan skill-skill penyelamatan yang mumpuni gitu. Terus yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar ya. Oke, sebelum masuk yang kedua, pada saat penyelamatan dan evakuasi, kalau kalian di luar negeri, misalnya saya terkena bencana longsor dan ingin diselamatkan misalnya. Itu tidak sembarangan orang bisa menyelamatkan. Saya bisa menanyakan dulu, misalnya kamu datang, misalnya Anissa datang ke saya, ingin menyelamatkan saya. Saya itu pasti akan nanya, kamu punya lisensi apa untuk menyelamatkan saya? Di luar negeri itu seperti itu. Kalau misalnya orang yang menyelamatkan tidak punya lisensi, itu akan beresiko ke sana ngelihatnya. Beresikonya apa ya? Beresikonya bisa cedera lebih parah misalnya, atau bahkan kematian gitu. Makanya di luar negeri bisa bila kita menyelamatkan dengan sembarangan tanpa punya lisensi, dan si korbannya itu selamat, ya syukur-syukur kalau selamat, dan kalau cacat misalnya yang diselamatkannya, itu bisa menuntut balik ke kita gitu, yang menyelamatkan. Makanya itu sangat fatal. Sertifikasi terkait penyelamatan itu pun harus dikuasai gitu, jadi tidak sembarangan. Kalau di kita kan yang kecelakaan di jalan, misalnya langsung dikasih air, langsung dikasih apa, obat, bukan obat, air gula misalnya kan ya, yang paling familiar tuh, dikasih air gula merah biar jag-jag kembali gitu. Nah mungkin itu pun ada salahnya juga, karena saya pernah berbicara dengan salah satu dokter, katanya pakai air gula itu kurang baik. Yang baik itu justru air biasa saja katanya gitu. Kan ada hal-hal yang seperti itu. Misalnya kalau patah tulang leher, nggak boleh langsung diangkat kan? Karena ketika langsung diangkat akan lebih parah cederanya gitu. Jadi banyak prosedur sebetulnya di sini. Makanya ya justru seperti Basarnas itulah yang paling utama yang bermain di sini sebagai orang yang menyelamatkan. Karena mereka punya lisensi di sananya gitu. Dilatih, sudah terlatih lah istilahnya. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Nah hal ini pun sangat penting ya. Misalnya air bersih atau makanan, dalam hal ini beras, mie instan ya kan yang paling gampang itu, dan hal-hal lain yang memang sebagai kebutuhan pokok atau dasar untuk membantu para korban bencana. Ini paling utama. Nah, kemudian
Yang ketiganya adalah perlindungan. Nah, kalau perlindungan ini bentuknya bisa tenda-tenda pengungsian misalnya ataupun shelter-shelter pengungsi, bisa di balai desa ya kan atau di aula-aula yang luas yang bisa menampung banyak warga untuk mengungsi. Nah, itu masuk ke kegiatan tanggap darurat juga. Nah, di sini biasanya instansi-instansi lain seperti TNI, Polri, dan yang lainnya gitu ya, itu banyak membantu BPBD terkait tanggap darurat ini. Kemudian pengurusan pengungsi, ya pengurusan pengungsi kan bukan hanya penyediaan pengungsiannya saja, tapi terkait dengan kesehatannya pun kita harus memperhatikan. Karena kalau kalian pernah main ke barak-barak pengungsian itu sangat jorok sekali saya rasa. Kalian pernah gak main ke tempat-tempat pengungsian? Ratusan orang gitu kan disatukan dalam sebuah lokasi, air bersihnya sangat minim, kemudian sanitasinya pun sangat minim. Wah, luar biasa kalau kalian pernah main ke sana. Jadi boro-boro sehat gitu yang ada justru menimbulkan bibit-bibit penyakit yang baru sebetulnya. Makanya di sini perhatian pengurusan pengungsi itu sangat utama lah, terutama terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kelimanya adalah penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Nah, jika kita lihat seperti di gambar ini, di beberapa tempat yang memang rumahnya hancur, selain keselamatan yang sudah memang diutamakan, mereka pun biasanya dikasih rumah-rumah sementara seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak bedeng-bedeng gitu untuk satu bedeng itu untuk satu kepala keluarga biasanya. Nah, ini pun penting karena kan privacy itu harus tetap ada gitu walaupun mereka pasca bencana ya. Karena itu menentukan terhadap tingkat stresnya juga, butuh waktu untuk privacy gitu. Oke. Itu tahapan atau kegiatan dalam tanggap darurat. Ada yang tanyakan dulu terkait hal ini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Neng silakan. Pak, mengenai pemenuhan kebutuhan dasar ya Pak untuk para korban jiwa, itu biasanya berapa anggaran untuk hal tersebut dari pemerintahnya Pak? Apakah sudah ditentukan? Terima kasih. Oke. Anggaran ya, terkait anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, saya kalau hal itu tidak tahu ya. Mungkin tergantung dari skala bencananya juga atau tergantung dari berapa banyak jumlah yang terdampaknya. Saya belum pernah membaca tentang aturannya, misalnya banjir itu anggarannya sekian miliar. Terus misalnya gempa, anggaran biayanya sekian miliar. Saya belum sampai membaca ke arah sana. Yang jelas biasanya diukurnya itu dari berapa banyak jumlah yang terdampaknya. Kemudian dikalikan juga dengan kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Misalnya yang terdampak itu 2.000 orang misalnya ya. Neng, misalnya 2.000 orang yang terdampak, itu kita kalikan saja. 2.000 orang kali 3 kali makan gitu kan, kemudian dari airnya juga seperti apa, itu bisa kelihatan kira-kira kos atau biaya yang diperlukan tuh berapa per hari gitu. Oke. Dan itu pun kadang-kadang tidak semuanya tercover oleh pemerintah daerah. Kita pun sebagai pihak non pemerintah misalnya ya swasta, itu pun harus membantu pemerintah daerah dalam hal penyaluran bantuan tersebut. Kadang-kadang kan banyak yang tidak tersentuh oleh bantuan sama sekali, kadang-kadang ya. Kemarin juga kan seperti kasus longsor yang di Sodong Hilir, kata masyarakat di sana itu tidak tersentuh bantuan sama sekali. Yang turun tuh bahkan relawan-relawan saja di luar pemerintah gitu. Berarti kan memang tidak semua bencana tercover karena mungkin sumber daya di BPBD juga terbatas. Makanya pihak swasta pun harus bekerja sama dan terlibat dalam hal itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Neng pengen jawaban yang lebih puas, mungkin bisa dicari secara aturannya berapa. Mudah-mudahan ada gitu. Tapi kalau saya secara pribadi belum membaca ke arah sana. Begitu, Neng? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, mangga. Yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Kegiatan tanggap darurat?
Silakan. Nurfadilah atau yang lain? Cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kegiatan yang terakhir dalam rangkaian penanggulangan bencana adalah fase pasca bencana. Atau di sini ada yang disebut rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatannya ya. Nah, ada tahap pemulihan, disebutnya pemulihan ya kalau pasca bencana itu. Dilakukan penyusunan rencana pemulihan atau recovery plan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Ya. Jadi setelah ada longsor misalnya, kita masuk ke tahap pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti apa kegiatannya? Nah, di sini kita akan membahas rehabilitasi terlebih dahulu sebelum rekonstruksi. Kalau rehabilitasi itu dia bentuknya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana atau disebutnya normalisasi. Sampai tingkat memadai ya, berarti sampai tingkat layak. Enggak sampai tingkat mewah misalnya. Kalau tingkat mewah mah dibikinin perum ya, tapi kalau rehabilitasi tidak sampai sana gitu. Sampai memiliki tempat berlindung aja itu berarti udah normalisasi. Contohnya apa? Contohnya ini, misalnya dalam memenuhi kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus, daerah-daerah pasca bencana itu akan sangat butuh gitu. Makanya dibikinkan MCK umum atau WC umum. Ini masuknya ke rehabilitasi. Jadi normalisasi sampai tahap memadai. Kalau hanya menyediakan airnya saja tanpa ada bilik-biliknya kan belum memadai. Berarti kan masih banyak yang orang yang enggan mandi di sana atau enggan buang air gitu kalau terbuka. Berarti kan belum memadai ya. Makanya dibikin bilik-bilik seperti ini tuh minimalnya agar mampu untuk mencapai level memadai. Gitu. Ini masuknya rehabilitasi. Contoh yang lain. Ini kalau tidak salah ini salah satu orang Tasik Selatan tahu nih. Ada yang pernah main ke sini? Daerah mana? Ayo. Ini Cipatujah. Cipatujah, kalau kalian main ke Cipatujah arah ke sebelah barat, itu ada jembatan sementara seperti ini. Ini kan bentuknya jembatan sementara gitu. Untuk normal saja. Awalnya kan putus karena ada banjir misalnya, karena ada banjir rob atau karena ada luapan air sungai, putus jembatannya, akhirnya kehidupan masyarakat di sana tidak normal gitu. Alhasil dibikinkanlah jembatan sementara seperti ini. Ini bentuknya rehabilitasi. Dinormalisasi sampai tingkat memadai. Yang penting masyarakat bisa melewatinya. Baik motor maupun mobil. Walaupun belum mewah gitu bentuknya. Oke? Ini yang disebut rehabilitasi. Nanti kita bedakan. Apa bedanya dengan yang disebut rekonstruksi. Oke. Sekarang kita masuk ke rekonstruksi. Kalau rekonstruksi, itu dia pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat. Nah kalau ini levelnya dia lebih tinggi lagi dari rehabilitasi. Kalau rehabilitasi mah hanya sampai tingkat memadai, kalau rekonstruksi mah ini lebih jangka panjang lagi. Kalau saya bilang itu lebih dari layak, lebih dari memadai, bahkan bisa permanen gitu. Oke. Contohnya itu ini salah satunya. Membuat hunian yang
sangat-sangat layak untuk orang-orang yang terdampak bencana yang rumahnya tidak ada gitu, yang rumahnya hilang karena bencana. Nah, kalau seperti ini ya bisa menjadi rumah permanen buat mereka sebelum mereka membuat sendiri misalnya. Itu maksudnya ke rekonstruksi, bukan lagi bedeng-bedeng pengungsian sementara gitu. Kalau bedeng-bedeng pengungsian sementara itu masuknya ke rehabilitasi. Kalau bentuknya sudah permanen seperti ini, sudah lebih layak lagi, udah lebih dari kata memadai, itu dia masuknya ke rekonstruksi gitu. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, jembatan ini misalnya. Ketika jembatannya putus, sementara dibangun jembatan sementara seperti di Cipatujah yang tadi, itu dia bentuknya rehabilitasi. Tapi ketika dia sudah dipatenkan jembatannya sudah sangat lebih dari memadai, ya udah permanen seperti contoh gambar ini, itu udah bentuknya rekonstruksi gitu. Oke? Paham maksud saya? Bedanya antara rehabilitasi dan rekonstruksi itu seperti itu. Kalau rehabilitasi itu bentuknya sementara, asal sampai keadaannya memadai dan bisa berfungsi kembali gitu ya, itu rehabilitasi. Kalau rekonstruksi itu udah jauh lebih dari itu. Dia sifatnya udah mengarah ke permanen dan pembangunan ulang segala aspek yang ada di masyarakat. Dan sifatnya lebih jangka panjang lagi. Gitu ya. Itu bedanya antara rehabilitasi dan rekonstruksi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait pasca bencana ini? Terus saya bertanya lah. Oke. Saya ingin bertanya ke ada Ririn hadir? Ririn Tri hadir ya? Hadir, Nah, silakan Ririn hadir gimana? Pak. Gimana apa bedanya rekonstruksi dan rehabilitasi? Perbedaannya untuk rekonstruksi tadi itu pembangunan terhadap fasilitas yang rusak itu lebih mengarah ke arah yang permanen atau tetap. Sedangkan untuk yang rehabilitasi itu pembangunan fasilitas untuk pengungsinya itu masih bersifat sementara dan asalkan syaratnya itu memadai untuk pengungsi hidup sementara di pengungsian tersebut. Ya, Begitu, oke. Pak. Secara garis besar betul seperti itu ya. Gimana tadi keluar dan sekarang masuk lagi? Udah beres mata kuliahnya? Tadi jamnya kosong, Pak, jadi bisa bergabung Oh, kembali. gak jadi ya kuliahnya yang tadi. Oke, silakan melanjutkan. Pak, di pagi hari. Oke, terima kasih ya. Jadi memang betul kalau rehabilitasi itu sifatnya agar memadai, cukup memadai saja gitu ya. Kalau rekonstruksi itu lebih mengarah ke permanen dan dia jangka waktunya lebih panjang rencananya gitu ya. Jadi kalau setelah terjadi bencana, yang paling pertama dilakukan itu adalah rehabilitasi dulu. Setelah rehabilitasi baru rekonstruksi. Urutannya seperti itu. Oke. Sip. Saya rasa selesai. Jadi materinya sudah beres. Silakan bila ingin ada yang ditanyakan terkait hal ini atau materi pertemuan sekarang, silakan dapat menanyakannya sekarang. Karena kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Bulan. Nah, pada tahapan pasca bencana, ini apakah pemerintah menyelesaikan sampai tahap rekonstruksi pada semua bidang atau bagaimana, Pak? Hanya sebatas pada rehabilitasi gitu? Oke. Pemerintah itu dia bertanggung jawab dari bukan pasca saja ya, malahan dari pra bencana di tahap yang pertama, kedua, ketiga sampai pasca bencana itu mereka bertanggung jawab secara penuh. Sampai rekonstruksi juga jelas. Kenapa? Terutama untuk hal-hal yang dianggap vital. Dalam hal ini seperti tadi contohnya adalah akses jalan, kemudian perlindungan dalam bentuk rumah. Itu tanggung jawab dari pemerintah. Selebihnya di luar itu
yaitu mungkin stakeholder terkait yang ingin membantu bisa mencurahkan dananya ke sana. Tapi yang hubungannya dengan aspek-aspek vital seperti jalan, rumah, ataupun instansi terkait seperti pemerintahan daerah, misalnya dalam hal ini tuh kantor lurahnya pas bencana hilang gitu. Nah itu tugas pemerintah juga untuk membuat. Atau malahan puskesmasnya hilang setelah terjadi tsunami misalnya. Itu pun pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat kembali. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan publik, hal-hal vital yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, itu tanggung jawab pemerintah sampai pada fase rekonstruksi full, bukan hanya rehabilitasi. Selebihnya, jika pemulihan pariwisata, misalnya ya, atau tempat-tempat hiburan dan segala macam, yaitu mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang ingin menyponsori atau yang ingin berkontribusi di sana. Yang jelas kalau faktor vital itu udah jelas hubungannya masih tanggung jawab pemerintah. Gitu Wulan. Full ya. Yang saya barusan jelasin dari awal sampai beres itu tanggung jawab full dari pemerintah. Gitu. Terlepas mau ada hal-hal lain di luar itu, ya itu tinggal berkoordinasi saja antara para sponsor atau pihak lain yang ingin berdonasi dengan pemerintah dalam hal ini BNPB atau BPBD. Gitu. Di Aceh kan banyak bantuan dari PBB, misalnya dari badan-badan kemanusiaan lain di luar negeri, itu dia bentuknya kadang-kadang mendirikan sekolah. Makanya sampai sekarang ada sekolah dengan nama asing bagi masyarakat kita. Misalnya sekolah PBB atau sekolah apa gitu ya, nama-nama luar negeri, berarti itu memang bantuan dari luar gitu untuk pembangunannya. Kalau saya dulu pas kuliah di Bandung itu di satu fakultas itu ada bantuan dari JICA. JICA itu merupakan salah satu badan dari Jepang tentang bencana. Itu dia membangun satu fakultas di kampus saya dulu. Makanya sampai sekarang terkenal gedungnya itu gedung JICA disebutnya. Gitu. Karena memang full biayanya dari pihak JICA. Dan terkenalnya itu sampai sekarang gedung itu tahan gempa. Karena memang dirancang standarnya standar Jepang gitu. Kalau sekarang tuh kalau kalian main kopi ada gedungnya FPMIPA, tapi disebutnya gedung JICA. Nah itu mereka orang-orang MIPA ketika gempa ya hari-hari aja di kelas. Kalau kita orang-orang luar MIPA berlarian keluar. Kenapa? Karena memang gedungnya dirancang tahan gempa. Dan penamaannya juga penamaan penghargaan untuk orang yang mengasih dananya. Dan di Aceh banyak seperti itu. Dan kadang-kadang sekarang di Palu pun banyak seperti itu gitu. Jadi karena pemerintah mungkin terbatas dalam hal rekonstruksinya, maka menggandeng pihak-pihak lain untuk membangun bersama gitu. Tentunya ya di situ banyak deal-deal politik ya. Karena mungkin ada banyak pihak yang ya ingin memperoleh hal-hal lain selain bantuan tersebut, kan tidak ada makan siang yang gratis istilahnya ya. Kadang-kadang ngasih bantuan tapi ada embel-embel. Nah itu tergantung pemerintahan kita juga dalam hal menyiasatinya. Seperti apa gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terkait materi pertemuan kelima? Pak, Silakan. izin bertanya boleh? Fuad, ya mangga. Kan tadi kan dijelaskan ya Pak, ada yang pra bencana gitu Pak. Takutnya saya kurang menyimak gitu. Kan kalau misalnya di pra bencana itu kayak menyiapkan kesiapsiagaan gitu Pak. Nah misalnya kalau di kampung saya atau daerah saya itu rawan bencana gitu Pak. Nah kayak dari kita itu pengen kayak apa ngebentuk kayak kampung siap siaga bencana gitu Pak. Nah indikator untuk ngebuat kayak kampung siap siaga bencana itu gimana sih Pak? Terima kasih Pak. Daerah mana Fuad? Banjar sih Pak. Cuman ada yang daerah rawan longsor. Banjar. Di Kota Banjar ya. Oke. Kalau kalian ingin membuat kampung siaga bencana, ingat indikatornya itu adalah yang 5 tadi. Yang pertama adalah pengetahuan dan sikap, ya kan? Yang kedua adalah mobilisasi sumber daya, kemudian yang ketiganya ada sistem peringatan,
kemudian tanggap darurat, kemudian yang terakhirnya adalah kebijakan dan panduan. Nah itu, kelima parameter itu kalian bisa adakan di kampung atau daerah kalian masing-masing. Gitu ya. Misalnya gini, misalnya secara pengetahuan dan sikap, nah kalian mau kampung kalian itu siaga bencana nih. Misalnya bencananya longsor. Kalian dalam membentuk pengetahuan dan sikap masyarakatnya, salah satunya dengan cara menempel pamflet-pamflet terkait dengan bencana longsor di tempat-tempat yang mudah diakses, misalnya Fuad. Misalnya di tempat nongkrong, bapak-bapak, di pos ronda misalnya. Atau di warung-warung kopi, pasang pamflet-pamfletnya. Biar bapak-bapak ketika ngopi, itu bisa membaca. Oh berarti ketika longsor itu kita harus gini nih. Oh ketika longsor itu kita harus lari kemana. Mereka bisa tahu gitu. Atau kalau ibu-ibu dipasang di tempat-tempat posyandu misalnya. Pasang pamfletnya di sana. Jadi ketika ibu-ibu mau berkunjung, atau ada kegiatan posyandu, atau dharma wanita, atau lain apalah kegiatannya, mereka pun bisa mengakses terkait pengetahuan itu gitu Puan. Itu kalau pengetahuan. Kemudian parameter yang lain contoh peringatan dini, sistem peringatan. Bikin peringatan dengan bentuk kentongan misalnya di setiap rumah. Jadi masyarakat itu dikasih edukasi sama kita. Ketika akan ada bencana longsor, ciri-cirinya sudah ada, ya otomatis orang yang paling dekat rumahnya dengan sumber bencana, itu dia harus membunyikan kentongan misalnya. Itu pun bisa seperti itu secara sederhana ya. Dan ketiga jenis parameter yang lain, saya rasa itu bisa diakses oleh setiap desa. Tergantung penggeraknya aja sih kalau kata saya mah. Penggeraknya mampu gak untuk mengaplikasikan gitu ke 5 parameter itu di daerah mereka masing-masing. Kira-kira bisa atau enggak gitu. Saya dulu pernah ngobrol justru sama si Aris, kakak tingkat kalian, Aris Sodong ya. Dia dapat bantuan malahan dari, kalau tidak salah dari mana ya, gak tahu dari BPBD atau dari MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Center. Itu dia dapat bantuan, katanya dia bisa mendirikan kampung siaga bencana. Sempat berkoordinasi juga dengan saya, kira-kira bagaimana cara pengaplikasiannya. Itu lebih enak lagi. Ketika kita punya rencana gitu ya, membangun desa siaga bencana, kemudian dananya disokong gitu kan dari apa donatur gitu, itu lebih enak lagi, akan lebih dapat dengan mudah diimplementasikannya gitu. Oke, Fuad, seperti itu? Ya Pak, terima kasih. Ya, oke. Jadi patokannya kita ke parameter kesiapsiagaannya kalau ingin membangun kesiapsiagaan gitu. Jangan sampai ada yang terlewat satupun dari kelima parameter itu. Gitu. Silakan yang lain. Ada lagi? Densa, ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya Pak. Silakan. Mungkin pertanyaannya agak melenceng ya dari materi, tapi masih berkaitan dengan kebencanaan. Saya agak penasaran gitu Pak dengan, kan Bapak aktif di Bandung Mitigasi Hub ya. Iya. Ya, pergerakan kebencanaannya itu seperti apa, karena di geografi sendiri Pak ya, kami sedang ada rancangan gitu Pak, ada rancangan dari mahasiswanya itu membuat tim kebencanaan yang nantinya sifatnya bisa jadi relawan seperti itu. Ini dari tahun kemarin sih Pak, tapi ya karena pandemi gitu jadi pergerakannya agak lambat. Mungkin dari pengalaman Bapak ya yang aktif di Bandung Mitigasi Hub juga bisa sharing-sharing Pak, mumpung masih ada waktu Pak. Oke, terima kasih Densa. Jadi kalau yang ingin dibahas terkait pergerakan-pergerakan gitu ya, terkait kebencanaan, ya kebetulan saya juga pengurus di Bandung Mitigasi Hub. Jadi kalau Bandung Mitigasi Hub mah itu organisasi non-profit ya disebutnya, yang di dalamnya berisi para ahli, kemudian ya volunteer lah, bisa disebut volunteer atau para orang-orang yang terkait peduli untuk bidang mitigasi bencana yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Awalnya itu,
Tapi karena sekarang yang bergabungnya banyak, akhirnya ditarik garis yang lebih luas, jadinya skalanya nasional, bukan hanya Bandung dan Jawa Barat. Di kami itu anggotanya banyak dari dosen ITB, kemudian dosen Unpad, ya, kemudian banyak dari BPBD provinsi juga. Tapi yang paling fokus utamanya itu ke pembentukan pengetahuannya, Densa. Kalau di Bandung Mitigasi Hub mah. Jadi lebih ke edukasi sih. Misalnya seperti kemarin ada kegiatan edukasi terkait sesar Lembang. Nah, jadi orang-orang dari Bandung Mitigasi Hub itu berangkat ke sana, kemudian melakukan sosialisasi tentang bencana potensi dari sesar Lembang itu ke masyarakat yang ada di sana. Seperti itu sih tindakan realnya mah. Dan besok pun ya saya kan sudah nyebar pamflet ya di grup kebencanaan, di geografi kebencanaan akan ada FGD, forum grup diskusi tentang bahaya yang ada di das Sungai Cimanuk. Nah, itu salah satu kajian kegiatan-kegiatan kita. Kalau secara real langsung di lapangan, mungkin nanti saya pun ingin bekerja sama dengan Unsil dalam hal edukasi bencana yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, di situ mungkin kalian dari himpunan bisa masuk gitu ya, kira-kira ingin apa yang didapatkan dari BMH biar himpunan bisa mendapat banyak positif dari kegiatan tersebut. Misal ingin ada penyuluhan tentang apa, atau ingin ada penyuluhan tentang kerelawanan, atau tentang apa, boleh nanti diajukan. Karena memang rencananya seperti itu. Kemarin sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Bandung, kemudian beberapa kampus juga. Nah, sekarang saya ingin membawanya ke Tasik gitu. Kira-kira di Tasik mau seperti apa acaranya, boleh lah. Kita sepakati nanti biar bisa dapat dampak positifnya seperti apa. Gitu, Densa. Kalau kalian butuh nanti penyuluhan tentang relawan dan segala macam, kita bisa mendatangkan dari BPBD provinsi. Bisa. Atau mungkin dari Basarnas juga bisa kalau untuk rescue-nya gitu. Silakan saja. Nanti di himpunan dirancang saja seperti apa bagusnya, nanti kerjasama dengan bidang-bidang terkait di BMH-nya gitu. Ya karena kebetulan juga saya di divisi kemitraan gitu. Jadi silakan saja. Itu masuk ke bidang saya juga di BMH-nya. Gitu, Densa. Siapa? Terima kasih. Mungkin nanti bisa jadi salah satu pembimbing juga mungkin Pak, karena ya masih di mahasiswa ini masih agak kesulitan gitu kemarin yang mengarahkan apa gitu, masih kesulitan. Ya, ada yang mengarahkan. Ya banyak ya. Sebetulnya senior-senior kalian pun yang aktif di bidang ini banyak, di bidang kebencanaan. Kalian tinggal cari mereka biar ngobrolnya lebih enak. Kan mungkin kalau dengan saya agak kagok juga ya, karena ada keterbatasan dalam hal komunikasi. Tapi saya siap, secara pribadi siap. Ayo, ketika kalian mau untuk berdiskusi terkait hal ini, boleh nanti kita agendakan. Gitu dan saya. Oke, yang lain ada lagi? Ya, oke lah, cukup ya saya rasa. Jadi mahasiswa betul kalian bisa banyak berperan nantinya dalam hal kebencanaan karena kalian orang geografi, mungkin salah satunya bikin peta-peta tentang jalur resiko bencana, misalnya tentang jalur evakuasi, itu pun bisa. Atau mau jadi volunteer, misalnya mau jadi relawan, itu sangat bisa. Sangat banyak mahasiswa yang seperti itu. Apapun bentuknya, ketika itu memang bertujuan baik dalam hal menghadapi bencana, silahkan saja lakukan. Ya intinya untuk pengurangan dampak bencana ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan sekarang, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru. Kita sama-sama belajar ya. Dan mudah-mudahan kita semua disehatkan, yang sedang sakit disembuhkan, mudah-mudahan rezeki orang tua kalian tetap berlimpah, biar kuliah daringnya tetap lancar lah istilahnya ya. Karena kan lebih mahal juga karena kuotanya terbatas gitu ya. Oke, amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan di absen dulu ya. Sok sebelum live group. Alia, tadi siapa? Screenshot dulu. Baik Pak, sudah di screenshot Pak. Oh udah, sip. Kalau sudah, terima kasih. Silahkan.